Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Muhib. Pada pertemuan kedua kali ini saya akan membahas organ reproduksi wanita. Anak-anak, ada beberapa bagian dari organ reproduksi wanita. Bisa kamu lihat di sini. Ada bagian luar, ada bagian dalam. Bagian luar terdiri dari satu saja, namanya vulva. Kemudian bagian dalam apa saja, ada vagina, kemudian rahim atau uterus, kemudian tuba falopi, sama ovarium. Nah, sekarang kita bahas satu persatu, anak-anak. Yang pertama adalah vulva. Vulva adalah bagian yang bisa terlihat dari luar atau tampak dari luar. Jadi di sini hanya berubah seperti ini. Nah, apa sajakah vulva itu? Di situ ada yang namanya mons pubis. Apa itu mons pubis? Mons pubis adalah bagian yang tepat di bawah perut seorang wanita. Di situ yang biasa daerah yang ditumbuhi oleh rambut. Kemudian di bawahnya lagi ada yang namanya labia. Kenapa dikatakan labia? Karena ada dua, labia mayor, kemudian di dalamnya adalah labia minor. Atau kalau bahasa Indonesia, labia itu adalah bibir. Kemudian di dalamnya lagi ada yang namanya klitoris. Kemudian di bawah lagi ada yang namanya lubang vagina, atau di situ terdapat yang namanya uretra. Apa fungsi dari vulva? Vulva sendiri adalah merupakan pusat bertemunya adalah vagina dengan uretra. Selain itu, vulva sebagai alat untuk rangsangan seksual. Kemudian kita masuk ke organ dalam. Yang pertama adalah vagina. Vagina pada wanita panjangnya antara 8 sampai 10 cm. Di dalam vagina ada yang namanya selaput darah. Apa itu selaput darah? Selaput darah di sini adalah menunjukkan bahwa seorang wanita itu masih perawan. Nah, ketika nanti suatu saat seorang wanita berhubungan dengan suaminya atau melakukan hubungan seksual, maka selaput darah tersebut akan rusak. Nah, sekarang apakah fungsi dari vagina tersebut? Yang pertama, vagina adalah berfungsi untuk mengeluarkan air seni atau urin. Dan yang kedua, untuk mengeluarkan darah menstruasi. Kemudian yang ketiga adalah untuk melakukan hubungan seksual. Yang keempat adalah untuk mengeluarkan bayi atau janin. Jadi kita lanjut organ yang selanjutnya yang namanya rahim, atau nama lainnya adalah uterus. Ini rahim ya. Di sini ada yang namanya dinding rahim. Kalau yang di dalam ini yang paling besar ini namanya rahim atau uterus. Apakah fungsi dari rahim? Ketika seorang wanita melakukan yang namanya hubungan seksual, kemudian terjadi pembuahan atau fertilisasi, maka nanti akan terbentuk yang namanya janin atau embrio. Embrio akan berkembang. Nah, berkembangnya embrio atau janin calon anak itu ada di dalam rahim. Jadi fungsi rahim adalah tempat berkembangnya embrio. Kemudian kita lanjut, ada yang namanya tuba falopi, ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Tuba falopi atau nama lainnya adalah oviduct atau saluran telur, adalah jalan untuk keluar masuknya sel telur. Ada dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian yang terakhir adalah yang namanya ovarium atau indung telur. Ada dua, sebelah kanan dan sebelah kiri, sama seperti tuba falopi. Apa fungsi ovarium? Ovarium fungsi yang pertama adalah menghasilkan hormon progesteron dan estrogen. Apa fungsi hormon tersebut? Hormon tersebut memiliki fungsi yang pertama, memunculkan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Apa saja? Yang pertama adalah membesarnya payudara. Kemudian juga membesarnya pinggul. Setelah itu munculnya rambut di tempat kemaluan. Kemudian pada puncaknya adalah wanita menghasilkan sel telur dengan ditandai dengan terjadinya menstruasi. Nah, kemudian fungsi ovarium yang kedua adalah tempat keluarnya sel telur atau ovum. Itu adalah fungsi ovarium. Nah, ini anak-anak organ reproduksi pada wanita ada sekitar 5 organ. Nah, nanti tugas kalian di rumah yang pertama adalah menggambar ini. Kamu gambar kembali organ reproduksi wanita beserta bagian-bagiannya, kemudian kamu sebutkan satu persatu fungsinya. Itu tugas yang pertama. Dan tugas yang kedua, menyebutkan dua perbedaan pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis.
kerjakan di buku catatan, kemudian kalian foto dan kalian kirimkan kepada saya, Muhib. Itu saja anak-anak yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.